Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, anugerah pertolongan, perlindungan kepada kita semua beserta keluarga dan teman-teman dan negeri ini, bangsa kita secara keseluruhan. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu berita sekaligus juga ulasan ya, dari tentunya dari tim ya, dari pendukung Pak Prabowo Subianto, salah satu capres di 2024 yang akan datang, di Pilpres 2024 yang akan datang. Berita ini kita ambilkan dari Demokrasi News pada tanggal 15 Juni yang dimuat pada tanggal 15 Juni 2023. Dengan judul bahwa kata Gerindra, jika Prabowo jadi presiden, Indonesia akan menjadi macan Asia, bahkan dunia, macan dunia. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan beritanya secara lengkap. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pidato politik Ketua Umum Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Forum International Institute for Strategic Study IISS Shangri-La Dialog 2023 di Singapura mendapat respon beragam dari negara-negara di dunia. Dikatakan bahwa inilah the new Soekarno bagi Indonesia. Banggalah dengan ketua umum kita. Sejak Pak Prabowo menjabat sebagai Menhan, keberadaan Indonesia semakin diperhitungkan dunia, dihormati bahkan disegani, katanya. Kata Muzani atau Sekjen Partai Gerindra. Selanjutnya dikatakan bahwa saat menghadiri rapat koordinasi daerah DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan Rabu yang diikuti oleh ribuan kader beserta kelompok relawan saya partai dan para calon legislatif. Jadi pernyataan Pak Muzani ini ketika dia sampaikan pada hari Rabu 14 Juni 2024 yang lalu di Palembang ya, ketika melakukan koordinasi rapat kerja dan rakorda dengan ribuan kader Gerindra dan para relawan pendukung Prabowo. Di tengah itu beliau menyampaikan soal tersebut. Dia juga menyebut bahwa pidato politik Prabowo tersebut telah menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang bakal calon presiden. Kira-kira pantas tidak apabila Prabowo jadi presiden? Jika Allah menghendaki beliau memimpin Indonesia, insya Allah Indonesia akan menjadi macan Asia, katanya. Tidak hanya di Asia, juga di Asia, tapi bahkan di level dunia, katanya. Sebab kata dia, Prabowo memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh dunia di samping jabatannya sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Selain itu, Prabowo Subianto juga menguasai beberapa bahasa asing serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara Asia, Eropa, Arab, bahkan Amerika Serikat. Muzani mengatakan secara langsung bahwa Pak Prabowo selain sebagai Menhan, beliau adalah pribadi yang sangat dihormati oleh komunitas internasional. Dia juga Ketua Umum Partai Gerindra. Inilah modal kita untuk kita semakin bekerja keras mewujudkan Prabowo Presiden, Gerindra menang 2024, tegas Muzani. Oleh karena itu, Muzani meminta seluruh kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan untuk mempertahankan dan memperkuat barisan kemenangan Prabowo di pemilu 2024 yang akan datang. Awalnya Muzani menilai pidato politik Prabowo sebagai Menhan pada forum IISS Shangri-La Shangri-La Dialog 2023 di Singapura itu Sabtu 3 Juni 2023 tentang usulan atau proposal mengenai resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina, mengingatkan pada sosok presiden pertama RI Soekarno. Jadi Muzani mencoba untuk menggiring ini bahwa seakan-akan Prabowo ini ada the little Soekarno, ya, Soekarno kecil kira-kira ya, jadi membawa nama Soekarno untuk diinikan kepada Pak Prabowo.
Pernyataan sikap seperti itu mengingatkan kita kepada Bung Karno yang pernah berbicara tegas pada masa Perang Dingin bahwa Indonesia menjadi negara pelopor gerakan non-blok, kata Mujani menutup pidatonya. Nah, saudara sekalian, tentu wajar ya. Tentu wajar Pak Mujani sebagai Sekjen Gerindra, bahkan sejak Gerindra didirikan, dibentuk dan dipimpin oleh Pak Prabowo ya. Pak Mujani sudah menempati posisi sebagai Sekretaris Jenderal itu hingga kini. Nah, saudara sekalian, kita juga tahu bahwa Pak Mujani ini juga pernah sebelumnya aktif sebelum ke Gerindra itu sebagai pengurus partai Bintang Reformasi di zaman almarhum ketuanya almarhum Jainuddin MZ ya. Kini partai Bintang Reformasi itu telah tiada dan sebelumnya sudah sebagian kader-kadernya bergabung dengan berlebur dengan Partai Gerindra dan sebagian ke PAN, dan partai itu telah hilang, telah sirna. Nah, kawan-kawan sekalian, Pak Mujani ini juga dari Lampung, ya, bagian dari Sumatera Selatan ya, walaupun secara provinsi Lampung provinsi sendiri. Tentu sebagai seorang bawahan dan seorang yang Sekretaris Jenderal Partai, orang kedua di Partai Gerindra yang cukup besar, itu pasti memberi pertimbangan-pertimbangan dan dorongan seperti itu, dan berharap Pak Prabowo, dan dia lebih tahu tentang Pak Prabowo, visi Pak Prabowo, dan bagaimana harapan Pak Prabowo ketika menjadi presiden bila terpilih pada Pilpres 2024. Sementara kita tahu bahwa Pak Prabowo setidaknya berupaya untuk mengikuti kontestasi di level Pilpres ini sudah 4 kali, dan kali ini ke-5 kalinya. Yang pertama adalah beliau mencoba untuk ikut konvensi Partai Golkar kira-kira pada tahun 99 ya, 99-2000 lah, sekitar itu menjelang pemilu 2000 ya, tahun 2000. Nah, tetapi beliau kalah tersisih di dalam konvensi itu dan dimenangkan oleh Pak Wiranto. Nah, kemudian yang kedua, beliau juga ikut sebagai cawapresnya Ibu Megawati Soekarno Putri, bersaing dengan pasangan SBY, JK, dan pasangan lainnya waktu itu, dan kalah ya. Kalah, dan pada tahun 2014 beliau sebagai capres ya, berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan kalah dengan Pak Jokowi yang berpasangan dengan Pak JK. Kemudian pada yang terakhir itu, yang kemarin Pilpres 2019 itu juga berhadapan dengan Pak Jokowi, pasangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, dan Prabowo waktu itu berpasangan dengan, kemarin itu Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno, relatif satu partai lah, dan kalah juga. Nah, kali ini beliau masih tetap tanpa menyerah. Beliau mengatakan inilah perjuangan itu nanti sudah nafas sudah berakhir, baru perjuangan itu berhenti. Sebagai seorang yang saya kira itu benar ya, sebagai pejuang dan pengertian secara umum. Tetapi bagi orang lain kan dianggap itu ambisi berlebihan, seakan-akan tidak ada lagi tidak ada lagi medan perjuangan yang lain yang bisa dijadikan sebagai saluran. Memang sebagai partai itu berjuang untuk ini, dan tidak harus yang bersangkutan menjadi calon presidennya. Sebagaimana itu pula yang dikatakan oleh yang dianut ya, apalagi usianya juga sudah tergolong tidak muda lagi, apalagi itu juga yang dianut pandangan seperti Pak Surya Paloh ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan beberapa ketua umum partai yang mereka mengatakan bahwa sudahlah, kita ajukan kader-kader kita atau komponen masyarakat anak bangsa yang cerdas, yang bisa memiliki harapan besar untuk membawa Indonesia lebih maju ke depan di usia yang lebih muda dibanding mereka. Itu yang pandangan yang dianut misalnya seperti Surya Paloh, Ibu Mega, dan lain sebagainya, sehingga mereka menjagokan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Walaupun partai itu mereka genggam, mereka bisa memerintah dari ujung atas sampai ke bawah, pasti mereka taat semua. Tetapi mereka punya pandangan seperti itu. Tapi pandangan Gerindra dan Prabowo kan lain lagi, itu tidak salah. Karena memang saudara sekalian, kepemimpinan di dunia ini silih berganti. Itu ada yang sangat muda, kemudian ada yang kemudian sangat tua. Joe Biden dan beberapa tahun lalu mantan Perdana Menteri Mahathir Muhammad Malaysia yang 20-an tahun berkuasa, kemudian berapa puluh tahun kemudian muncul lagi dalam usia yang 90 tahun.
menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun lebih dan kemudian tidak lagi. Joe Biden Presiden Amerika Serikat juga di atas 70 tahun. Ya, kemudian beberapa negara dianggap seakan-akan ini eranya orang tua-tua atau orang Prabowo usia 72-43 tahun atau 75 tahun setidaknya ketika pilpres terjadi. Nah, tidak ada yang salah di dalam politik sepanjang sehat dan jasmani, rohani dan masih dianggap bahwa bisa diini oleh rakyat, tidak ada masalah. Itu hanya berbeda pandangan, cuma memang negatifnya orang mengatakan seperti itu. Saudara sekalian, tetapi ada juga yang sangat muda ketika muncul, misalnya pada saat itu adalah Bill Clinton menjadi presiden pada usia 40 tahun. Barack Obama juga seperti itu. Kita masih ingat pada tahun 2004 atau 2005, Michael Saakashvili adalah usia 35 tahun, usia 25 tahun menjadi presiden Georgia, ya, terpilih sebagai presiden Georgia, dan ketua parlemennya, kayak anggota ketua DPR-nya kita di Indonesia itu usianya 30 tahun, dan mereka sukses mengelola negara itu. Tapi usia 25 tahun mereka sudah doktor dan sudah mantan menteri, pintar mereka, dilahirkan oleh dunia pendidikan kampus yang bertaraf. Tentunya mereka pintar dan bisa menyelesaikan, bukan sekadar muda, ya, bukan sekadar milenial, bukan sekadar muda, tetapi memiliki isi otak yang sangat mumpuni untuk bisa memimpin sebuah negara atau bisa menjadi pemimpin negara. Oleh karena itu bukan sekadar muda dan bukan juga sekadar tua. Tua mungkin juga, dan Prabowo dianggap memiliki pengalaman yang panjang, ya, sebagai tentara, sekarang sebagai Menhan, sebagai pengusaha, dan saya kira memiliki kriteria yang cukup bagus. Selain Anies Rashid Baswedan, ya, kalau Anies Rashid Baswedan seorang sipil, seorang yang pernah menjadi menteri, menjadi rektor, yang menjadi gubernur, dan memiliki pendidikan tinggi dari kampus-kampus terkenal di dunia dan punya pengalaman yang cukup panjang. Saya kira tidak ada masalah. Bisa kita bagaimana menyambut pilihan-pilihan, menyambut pilpres akan datang dengan pilihan-pilihan terbaik kita, dan tidak boleh kita terpecah karena hanya perbedaan menentukan pilihan atau menentukan pilihan masing-masing pilpres. Tentunya semuanya kita berharap dengan calon-calon presiden yang muncul, baik itu Ganjar, Prabowo maupun Anies, ini siapapun terpilih dan masing-masing punya pendukung, punya harapan bahwa mereka akan jauh lebih baik memimpin Indonesia dibanding yang lainnya. Tentu itu kita berharap sebagai anak bangsa, perbaikan ekonomi, ya, dan betul-betul memperhatikan rakyat Indonesia, sehingga terangkat betul ekonomi rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, dan betul-betul nilai-nilai keadilan sosial itu diwujudkan, bukan hanya dalam program-program capres, bukan hanya sebagai lip service atau slogan saja. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.